Halo semuanya, perkenalkan nama saya Baihana Sulhia dengan nomor induk mahasiswa D1A020095. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas proses pembuktian hukum dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Di sini ada beberapa pokok pembahasan dari materi kita. Yang pertama, saya akan membahas mengenai teori, yang kedua asas dan tujuan pembuktian, kemudian ada alat-alat bukti, dan yang terakhir ada beban pembuktian. Jadi yang pertama, ada teori pembuktian secara umum. Ada beberapa teori pembuktian terkait dengan beban pembuktian. Di antaranya adalah yang pertama, teori afirmatif. Yang dimaksud di sini adalah yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mengendalikan sesuatu, bukan kepada pihak yang mengingkari atau membebankan sesuatu. Yang kedua, teori hak. Teori ini pada hakikatnya sama dengan teori afirmatif, yaitu siapa yang mengemukakan suatu hak harus membuktikan hak tersebut. Namun, teori ini hanya terkait karena adanya suatu hak, bukan peristiwa atau keadaan tertentu. Yang ketiga, teori hukum objektif. Teori ini menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan adalah norma hukum tertentu harus membuktikan hukum objektif yang menjadi dasar norma hukum tersebut. Misalnya, dalam pengujian undang-undang, suatu pihak yang merasa haknya dilanggar oleh hadirnya suatu undang-undang harus membuktikan adanya aturan hukum positif yang secara objektif mengakibatkan hak yang dimilikinya dilanggar. Yang terakhir, teori kepatuhan. Teori ini menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang lebih ringan untuk membuktikannya. Namun, teori ini memiliki kelemahan, yaitu tidak mudah untuk menunjukkan secara pribadi pihak mana yang dianggap paling ringan memikul beban pembuktian. Selanjutnya mengenai asas-asas pembuktian Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, asas independen dan imparsial. Yang dimaksud di sini adalah dia menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, asas praduga rehmatik. Yang ketiga, asas sidang terbuka untuk umum. Yang dimaksud di sini adalah dijelaskan pada pasal 2019 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, menjelaskan bahwa sidang pemeriksaan peradilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan yang lain. Ketentuan ini berlaku secara universal dan di semua lingkungan peradilan. Yang keempat, asas hakim majelis. Yang kelima, asas objektivitas. Yang keenam, asas keaktifan hakim konstitusi atau dominus litis. Yang ketujuh, asas pembuktian bebas. Yang dimaksud asas pembuktian bebas adalah dalam melakukan pemeriksaan persidangan, hakim konstitusi menganut asas pembuktian bebas. Hakim konstitusi bebas dalam menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktiannya, beserta penilaian pembuktian atau sah tidaknya alat bukti berdasarkan keyakinannya. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 45 ayat 1 atau 2 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan undang-undang sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Yang ke-8, asas putusan berkekuatan hukum tetap dan bersifat final. Yang ke-9, asas putusan mengikat secara erga omnes. Erga omnes di sini artinya ditaati oleh siapapun. Yang ke-10, asas sosialisasi. Yang ke-11, asas peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya murah. Maksudnya di sini adalah biaya perkara di Mahkamah Konstitusi yang dibebankan kepada pemohon atau termohon atau pihak terkait. Semua biaya menyangkut persidangan di Mahkamah Konstitusi dibebankan kepada negara. Bahkan panggilan untuk menghadiri persidangan serta salinan putusan yang dimohon oleh pihak pemohon disediakan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ke-12, asas hak untuk didengar secara seimbang. Yang ke-13, asas hakim aktif juga pasif dalam proses persidangan. Yang ke-14, asas pengadilan mengetahui hukumnya.
Selanjutnya ada prinsip pembuktian. Dalam pembuktian Mahkamah Konstitusi dapat disebutkan menerapkan ajaran pembuktian bebas yang terbatas. Dikatakan sebagai bebas karena hakim dapat menentukan secara beban kepada siapa beban pembuktian suatu hal akan diberikan. Tentu saja dalam menentukan hal tersebut, hakim dapat menggunakan salah satu atau beberapa teori ajaran pembuktian yang ada. Namun, dalam kebebasan tersebut, hakim juga dalam batasan tertentu, paling tidak pihak pemohon yang mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk suatu perkara harus membuktikan dalil tersebut. Selanjutnya ada tujuan pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal. Sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran material. Selanjutnya, kebenaran formal yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi, baik kebenaran formal maupun kebenaran material hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Selanjutnya mengenai alat bukti. Dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menguraikan alat bukti yang digunakan para pihak untuk membuktikan dalil. Di antaranya ada surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, serta informasi elektronik. Dalam proses berperkara, yang mengetahui pemeriksaan yaitu pengetahuan hakim. Yang pertama tadi, surat atau tulisan, atau alat bukti tertulis yang pada umumnya berupa tulisan sebagai bukti atas suatu transaksi yang dilakukan atau surat jenis tulisan yang dapat dijadikan pada saat proses pembuktian seperti surat menyurat, kwitansi, dan catatan. Yang kedua ada keterangan saksi, yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dimana ia mengetahui, melihat, atau merasakan atau bahkan mengalami sendiri suatu peristiwa yang terkait dengan perkara yang diperiksa oleh majelis hakim. Yang ketiga, keterangan ahli, yaitu pendapat yang disampaikan seseorang di bawah sumpah dalam pemeriksaan persidangan mengenai suatu hal terkait dengan perkara yang diperiksa sesuai dengan keahlian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Yang keempat, keterangan para pihak, yaitu keterangan yang diberikan oleh pihak dalam suatu perkara baik berkedudukan sebagai pemohon, termohon, maupun berkedudukan sebagai pihak terkait. Yang kelima, petunjuk, yaitu sesuai dengan yang didapatkan oleh hakim, baik isi keterangan saksi, surat, dan alat bukti lainnya yang saling mendukung dan juga bersesuaian dengan satu dan yang lainnya. Yang keenam, informasi elektronik. Informasi yang diperoleh dari atau disampaikan atau disimpan dalam perangkat elektronik. Informasi ini dapat berupa surat atau bentuk tulisan lain, angka-angka, suara, gambar, video, atau jenis informasi dan data lainnya. Yang terakhir, mengenai beban pembuktian. Yang pertama ada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai alat bukti sama dengan yang dijelaskan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya, pembuktian dibebankan kepada pemohon. Akan tetapi, apabila dipandang perlu, hakim dapat pula membebankan pada presiden atau pemerintah, DPR, DPD, atau pihak terkait. Selanjutnya, ada sengketa kewenangan antar lembaga negara. Ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Alat buktinya sama seperti di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 36. Mengenai beban pembuktiannya berada pada pihak pemohon. Namun, majelis hakim juga dapat membebankan pembuktian kepada pihak termohon. Selanjutnya,
ada pembubaran partai politik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik, yang dimana pemohonnya itu adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung ataupun menteri yang ditugasi, dan juga termohonnya itu adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan politik. Tetapi alat bukti tidak dijelaskan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi ini. Namun, dari hasil bacaan yang saya baca, pembuktian dibagi menjadi dua jenis. Ada pembuktian terhadap dokumen dan juga pembuktian terhadap fakta. Pembuktian terhadap dokumen terkait dengan ideologi, asas, tujuan, dan partai politik. Namun demikian, bila bukti-bukti dalam dokumen yang ada kurang meyakinkan atau bahkan tidak terbukti sama sekali, maka proses pembuktian dilanjutkan kepada pembuktian terhadap fakta. Pembuktian terhadap fakta ini adalah pembuktian yang dilakukan oleh partai politik dan akibat dari kegiatan tersebut dilakukan oleh partai politik tersebut, sehingga pemerintah mengajukan permohonan pembubaran partai politik ini. Selanjutnya ada perselisihan hasil pemilihan umum. Dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, dan juga PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu dalam anggota DPR, DPD, dan juga DPRD yang ada pemberharuannya dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014, yang dimana alat buktinya masih sama dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian, hasil perselisihan pemilu setiap pihak diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian yang diadilkan, yang didalilkan. Yang terakhir, ada perkara impeachment. Dijelaskan dalam PMK Nomor 21 Tahun 2009 tentang pedoman beracara memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Pembuktian dan alat buktinya terdapat dalam pasal 14 dan pasal 15. Dalam pembuktian perkara impeachment itu dibebankan kepada DPR sebagai pihak yang mengajukan pendapat, dan juga presiden dan atau wakilnya berhak untuk memberikan bantahan terhadap alat bukti DPR serta mengajukan alat bukti sendiri. Sekian penjelasan saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.